Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Baik, sebelum saya menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Anggi. Kemana Anggi ya? Sakit? Ada lagi? Tidak ada. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan komponen peredaran darah? Ya. Ya, betul sekali. Jadi komponen peredaran darah ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Di sini apakah ada yang pernah mengalami anemia? Oh, ada berarti ya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peredaran darah, menjelaskan mekanisme peredaran darah, mengetahui gangguan pada sistem sirkulasi darah, dan mendeskripsikan alat-alat peredaran darah. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen darah, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Jadi, darah itu pengertiannya apa sih? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Terus penyusun jaringan darah itu apa? Penyusun jaringan darah ada plasma, sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein. Terus ada sel darah merah, sel darah putih, sel keping darah. Nah, sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel darah yang berwarna merah. Terus leukosit merupakan istilah sel darah putih. Terus ada trombosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk keping atau tidak beriti. Terus penggolongan darah. Sistem golongan darah yang umum dikenal itu ada dua, yaitu AOB dan resus. Nah, golongan darah AOB ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutininnya pada darah. Sedangkan pada resus mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Terus di sini ada yang pernah melakukan transfusi darah? Ya, di transfusi darah kan lazim dikenal istilah donor dan resipien. Jadi donor itu apa? Adalah orang yang memberikan darah kepada orang lain. Sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Terus alat-alat peredaran darah itu ada apa aja? Ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Nah, jantung terletak di antara paru-paru dan di atas diafragma di dalam rongga dada. Ukuran jantung sama dengan kepalan tangan. Nah, fungsi jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Terus selanjutnya pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke luar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kalau arteri itu berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Kalau vena, pembuluh yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh kapiler memegang peran penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Terus ini ada mekanisme peredaran darah, sistem limfa, mengandung aliran limfa atau getah bening. Terus ada fungsinya. Dan tadi saya menanyakan mengenai gangguan ada yang pernah mengalami anemia. Jadi anemia termasuk gangguan pada sistem sirkulasi. Ada anemia, ada thalassemia, ada leukemia. Sekian dari saya, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok akan membahas mengenai materi yang berbeda-beda. Ada yang membahas mengenai gangguan pada sistem sirkulasi,
terus mekanisme peredaran darah, alat-alat peredaran darah, dan penyusun jaringan darah. Bagaimana? Sampai di sini ada yang masih bingung dengan tugasnya? Tidak ada. Baik, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan. Baik, presentasinya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya. Baik, saya akan jadi kesimpulan pada pertemuan hari ini. Kita membahas tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ada berapa? Ada 2, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Terus ada penyusun jaringan darah, ada plasma darah dan sel-sel darah. Terus penggolongan darah ada AOB dan resus. Terus alat-alat peredaran darah tadi ada apa? Ada jantung, pembuluh darah dan kapiler. Terus gangguan pada sistem sirkulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.